masuk ke pembahasan pertama, yaitu ekonomi politik dalam tradisi klasik. Di bagian ini, kita akan melihat dan mempelajari bagaimana ekonomi politik dipahami dengan pendekatan klasik. Istilah political economy atau ekonomi politik sendiri pertama kali digunakan oleh para ahli ekonomi pada abad ke-18 dan abad ke-19. Sebenarnya, periode yang tercakup oleh ekonomi politik klasik tidak dapat ditentukan secara pasti. Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa awal mula munculnya pendekatan klasik terhadap ekonomi politik adalah ketika aktifnya para Socrates pada pertengahan abad ke-18 sampai kematian Karl Marx pada akhir abad ke-19. Banyak yang berpendapat bahwa Karl Marx lah dengan ekonomi klasik yang terakhir. Ekonomi klasik sendiri yang akan dibahas di sini akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu argumentasi dan peran kesehatan mandiri. Kemudian yang kedua adalah teori nilai dan pendistribusian. Pada bagian pertama kita akan membahas bagaimana sifat alami dari pasar itu sendiri. Kemudian di bagian kedua akan membahas tentang produksi dan penggunaan surplus ekonomi. Masyarakat sipil adalah lingkup egoisme universal di mana saya memperlakukan semua orang sebagai sarana untuk tujuan saya sendiri. Ini adalah ekspresi yang paling akut dan khas dalam kehidupan ekonomi. Di mana saya menjual dan membeli bukan untuk memenuhi kebutuhan yang lain, kelaparannya atau kebutuhan yang lain, tapi di mana saya menggunakan kebutuhan yang dirasakan orang lain sebagai sarana untuk memuaskan tujuan saya sendiri. Ini adalah lingkup di mana semua orang bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan sebagai kepentingan diri yang terakhir. Saya merasa perhatian dan Private interest. Perumusan klasik hubungan antara kepentingan pribadi dan kebaikan publik dalam ekonomi pasar banyak bergantung pada argumen bahwa pasar, jika diizinkan, akan mengatur diri mereka sendiri. Smith mengembangkan argumennya sebagai bagian dari kritik terhadap kebijakan untuk menempatkan pengekangan atas impor dari negara-negara asing barang-barang seperti yang dapat diproduksi di rumah. Smith mulai dengan mencatat bahwa monopoli pasar rumah yang dihasilkan dari pengekangan pada impor mendorong industri domestik tertentu dan meningkatkan bagian dari tenaga kerja dan modal yang mengabdi pada industri tersebut. Jika asumsi penggunaan modal secara penuh dampak kebijakan yang menahan perdagangan dalam hal ini impor hanya dapat terjadi pada bidang-bidang industri yang mana modal diinvestasikan, pentingnya komposisi investasi distribusinya di industri adalah untuk dua permasalahan yang saling berhubungan. Satu, kemampuan stok modal untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, profitabilitas ibu kota. Lalu Adam Smith meringkas gagasan-gagasannya sebagai berikut. Tidak ada peraturan perdagangan yang dapat meningkatkan jumlah industri dalam masyarakat manapun di luar apa yang dapat dipertahankan oleh modalnya. Itu hanya dapat menyimpangkan sebagian darinya ke arah yang tidak dapat ditiru dengan cara lain. Dan tentu saja tidak ada kepastian bahwa arah buatan ini kemungkinan besar lebih menguntungkan bagi masyarakat daripada arah yang akan ditemuinya. Setiap orang terus mengarahkan diri untuk mencari pekerjaan yang paling menguntungkan untuk modal apapun yang dapat ia perintah. Ini adalah keuntungan dia sendiri, memang. Adam Smith mengatakan bahwa pemerintahan tertinggi memiliki 3 tugas. Yang pertama, melindungi masyarakat dari kejahatan dan invasi dari masyarakat independen lainnya, melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ketidakadilan atau segala bentuk tekanan dari anggota masyarakat lainnya, menegakkan dan mengelola barang publik dan institusi publik dari kepentingan individu atau kelompok kecil dari individu. Adam Smith tidak menentang peluang terjadinya pelecehan barang publik menjadi kepemilikan pribadi karena Adam Smith menginterpretasikan bahwasanya barang publik merupakan besaran produk nasional, sehingga barang publik harus berkembang menguntungkan baik pada pemerintah dan individu itu sendiri. Division of labor dan membagi tenaga kerja berdasarkan rata ketika pasar dan sebuah produk tidak ada kerja kemungkinan seseorang dapat berspesialisasi dalam bidang yang membutuhkan keahlian. Saya bisa berpartisipasi dalam sistem pekerjaan dengan menguntungkan seorang individu yang melakukan pekerjaan agar individu tersebut mendapatkan kemampuan yang sebelumnya belum mereka miliki. Adam Smith menemukan hubungan sosial seperti di atas ada inti dari yang partisipasi dalam pertukaran akan membuat mereka untuk berubah. Pada saat yang sama pula, pembagian tenaga kerja terbatas pada tingkatan pasar. Pasar juga memiliki peran dalam mengembangkan pembagian kerja. Ya, selanjutnya ada income distribution. Versi teori nilai klasik yang diuraikan secara singkat sebelumnya mempertahankan asumsi klasik bahwa tingkat upah bergantung pada spesifikasi suatu zat. Surplus adalah semacam residu, jumlah yang tersisa setelah biaya produksi diperhitungkan sebelumnya. Surplus ini kemudian dana dari mana keuntungan dari investasi muncul. Jika kita memperlakukan
variabel daripada mesin tetap, ini berarti bahwa sistem pasar mengandung unsur ketidakpastian. Variabilitas wave berarti variabilitas rumus, dan